Perkenalkan, nama Heri Mulyadi Abbas, mengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 10, 11, dan 12 di Madrasah Aliyah Persis Tarogong. Anak-anak sekalian, materi kali ini adalah materi kelas 10. Materi kelas 10 ini diawali pembahasannya tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Peserta didik diharapkan dapat memahami dan menganalisa nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, pembahasannya akan diawali dari macam-macam kekuasaan negara menurut para ahli. Nah, salah satunya adalah John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara terbagi kepada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Mari kita bandingkan macam-macam kekuasaan ini dengan macam-macam kekuasaan menurut Baron de Montesquieu. Menurut ahli filsafat negara Perancis ini, kekuasaan negara terbagi kepada 3. Nah, teori Baron de Montesquieu ini terkenal istilahnya dengan trias politika. Nah, terdapat perbedaan yang mendasar. Pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu, terutama pada kekuasaan eksekutif, di mana Montesquieu memberikan pengertian atau memberikan batasan tentang kekuasaan eksekutif itu hanya melaksanakan undang-undang. Berbeda dengan John Locke, di mana John Locke itu menambahkan kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang, yang dalam teori Montesquieu itu adalah kekuasaan yudikatif. Jadi eksekutif itu hanya melaksanakan undang-undang dalam teori Montesquieu. Kalau dalam teori John Locke, tidak hanya melaksanakan undang-undang, tetapi mengadili pelanggar terhadap undang-undang. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Nah, terlebih dahulu yang akan dijelaskan adalah tentang pembagian kekuasaan. Kekuasaan itu dibagi kepada 2 di Indonesia itu, ya. Kekuasaan vertikal, kekuasaan berdasarkan tingkatan, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan, seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota. Nah, ini merupakan tafsiran dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, yaitu wilayah negara itu terbagi kepada provinsi, kota, kabupaten, di mana provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, kota oleh seorang wali kota, kabupaten oleh seorang bupati. Nah, presiden, gubernur, bupati, wali kota ini adalah kekuasaannya berjenjang, yang disebut dengan kekuasaan vertikal. Selanjutnya adalah kekuasaan horizontal.
Pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Jadi antar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini kedudukan dalam struktur pemerintahan itu sama. Yang membedakan adalah fungsinya. Nah, ini disebut kekuasaan horizontal. Nah, di Indonesia itu konsep trias politika mengalami pengembangan. Setelah diadopsi mengalami pengembangan. Ini berdasarkan atas perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang membagi kekuasaan negara itu pada kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang dilaksanakan oleh MPR. MPR merupakan gabungan dari anggota DPR dan anggota DPD. Kemudian, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang ketiga adalah legislatif atau parlemen dilaksanakan oleh DPR. Jumlah anggota DPR 575. Kemudian ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan. Nah, untuk kekuasaan ini dalam sistem pemerintahan di Indonesia itu dilaksanakan oleh MK, MA, dan KY. Kemudian yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Nah, kekuasaan ini dilaksanakan oleh BPK. Karena BPK bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara. Selanjutnya yang terakhir adalah kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan rupiah. Nah, itu adalah pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Anda sekalian, selanjutnya kita akan lebih mendalami tentang lembaga eksekutif, yang dalam hal ini bos eksekutifnya adalah Presiden. Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memiliki kedudukan dua, yaitu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Kepala negara lebih kepada penyelenggaraan atau pengelolaan secara eksternal, kedaulatan negara, perang, perjanjian, dan lain-lain. Kemudian, kepala pemerintahan lebih memegang kekuasaan secara internal, mengajukan rancangan undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah. Ini bagian dari tugas wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kemudian, Presiden dibantu oleh kementerian sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Dasar 45. Presiden dibantu oleh menteri, menteri diangkat presiden, menteri membidangi urusan tertentu, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diatur dalam undang-undang. Nah, kemudian menurut peraturan tentang organisasi kementerian, kementerian itu jumlahnya ada 34 yang dibagi pada 3 kelompok. 1, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturnya disebutkan dalam undang-undang. Ya, disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Di sini ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan Keamanan.
Kemudian kelompok yang kedua, ini kelompok yang paling besar, yaitu kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Nah, di sini terdapat Menteri Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan, dan lain-lain. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kementerian yang sifatnya koordinasi dan sinkronisasi. Di sini ada Kementerian Perencanaan Pembangunan, Ketua Bappenas, kemudian ada Kementerian BUMN. Nah, Anda sekalian, selain dibantu oleh kementerian, presiden sebagai bos eksekutif, itu dibantu oleh lembaga pemerintah non-kementerian. Dulu namanya lembaga pemerintah non-departemen. Nah, di sini ada 6 contoh LPNK. Satu ada BIN, Badan Intelijen Negara. Ada BNN, Badan Narkotika Nasional. Ada BNPB, BNPT, Basarnas, dan Bulog. Ini adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang membantu presiden dalam urusan tertentu, dalam urusan yang lebih khusus. Anda sekalian, demikian yang bisa disampaikan untuk pertemuan pertama. Jazakumullahu khairan katsira. Fiat Justitia Ruwat Kulum. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.